Bismillahirrahmanirrahim. Ubayi'u ustadi. Aku berjanji kepada guruku. An uti'a ustadi. Aku akan taat kepada guruku. An abirra walidayya. Aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. An ajtahida bi ikhlasi. Aku akan bersungguh-sungguh dengan ikhlas. Alla akdziba. Aku tidak akan berbohong. Alla atakhasama. Aku tidak akan berkelahi. Alla ahqira ahadan. Aku tidak akan menghina orang lain. An aqra al-Qur'ana kulla yawmin. Aku akan membaca Al-Quran setiap hari. Alla udkhina. Aku tidak akan merokok. Alla ubdiya zinati illa ma zahara minha. Aku tidak akan memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak. An atrukal fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Aku akan meninggalkan kejelekan-kejelekan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada suatu kumpulan yang bertiga kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada suatu kumpulan yang berlima kecuali Allah lah yang keenam. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dan tidak ada yang sedikit ataupun banyak dari hal itu kecuali Allah bersama-sama dimanapun mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para asatid dan para santri Madrasah Sanawiyah Persis Tarogong, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah masih memberi kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini tentu tidak akan selamanya. Dunia ini suatu saat nanti akan binasa, manakala kiamat datang. Hidup ini tidak akan selamanya kita jalani. Kita akan berhenti manakala kematian mendatangi kita. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastahirun. Para santri sekalian, setelah kematian menimpa kepada kita semua, kepada umat manusia, kepada kaum muslimin semuanya, sebagaimana yang kita yakini bukan berarti akhir dari semua kehidupan, tetapi pada saat kematian telah datang, babak baru kehidupan kita akan kita lalui,
sampai nanti di yaumul akhir. Sebagaimana kita yakini pula bahwa di yaumul akhir hanya ada 2 tempat. Pilihannya adalah surga dengan segala kenikmatan atau akhirat dengan segala kehinaan dan kepedihan. Tentu kita tinggal memilih mana yang akan kita jadikan sebagai akhir dari tempat kehidupan kita. Selaku kaum muslimin, selaku generasi muslim, kita meyakini betul dan kita lantunkan permohonan-permohonan, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan surga, ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Rasulullah menjamin rumah di pinggir surga. Liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Perdebatan di dalam Islam tentu menjadi sesuatu yang diperbolehkan manakala perdebatan itu dilakukan dengan cara dan tujuan yang baik. Caranya baik, tujuannya juga baik. Bahwa tujuan perdebatan itu tiada lain dan tiada bukan hanya mau menyampaikan kebenaran. Kebenaran mesti disampaikan walaupun kemudian akan terasa pahit bagi kita. Tinggalkan perdebatan yang sia-sia, tinggalkan perdebatan yang hanya menimbulkan arogansi, tinggalkan perdebatan yang hanya mau menunjukkan seolah-olah kita jauh lebih piawai, jauh lebih hebat, jauh lebih jago di dalam melakukan perdebatan tersebut. Para santri sekalian, yang kedua, Rasulullah menjamin, wa ana zaimun, dan aku menjamin, kata Rasulullah, bi baitin fi wasatil jannah, dengan rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa Rasulullah menjamin rumah di surga, di tengah-tengah surga tersebut? Rasulullah mengatakan, liman tarakal kadiba wa in kana mazihan, bagi orang-orang yang mampu meninggalkan kebohongan walaupun hanya sekedar bercanda. Berkaitan dengan kebohongan ini ada 2 pemahaman. Ada kebohongan yang berkaitan dengan urusan dunia, dalam kehidupan di dunia, urusan-urusan dunia, bahkan sehingga disampaikan walaupun hanya sekedar bercanda, ya, berbohong dalam urusan-urusan dunia. Tetapi yang lebih berbahaya adalah berbohong atas nama agama. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali mengada-ngada bahwa ini adalah dari Rasulullah, bahwa ini adalah urusan agama, bahwa ini adalah urusan dari Islam. Padahal sebenarnya bukan. Mengada-ngada di dalam urusan agama tentu menjadi sesuatu yang sangat terlarang, bahkan beresiko sangat berat. Tempat kembalinya adalah neraka. Yang kedua adalah kebohongan dalam hal-hal kehidupan di dunia. Dalam sebuah buku mutalaah dulu ketika para santri, ketika di pesantren, ada satu cerita tentang seorang anak gembala yang merasa kesepian sedang mengembala di sebuah padang rumput. Lalu dia iseng berteriak-teriak, adik bu, serigala, serigala. Berteriak-teriak minta tolong, ada serigala. Ketika para penduduk masyarakat datang ingin menolongnya, gembala tersebut tertawa karena merasa mampu membohongi para penduduk masyarakat setempat. Lalu masyarakat dan para penduduk pulang kembali dengan sebuah penyesalan karena berniat baik, ternyata dia hanya dibohongi. Hari keduanya anak gembala tersebut melakukan hal yang sama, karena mungkin di hari pertama merasa sukses, di hari kedua dia melakukan hal yang sama. Masyarakat datang kembali menolong, ya, berbondong-bondong ingin menolong anak gembala tersebut, tapi kemudian sama, tidak ada serigala yang harus diusirnya, tidak ada serigala yang harus dihilangkan dari tempat si penggembala tersebut. Hari ketiganya, karena merasa hari ke-1 sukses, hari kedua sukses, gembala tersebut kembali berteriak-teriak, adik bu, serigala, serigala, tolong. Masyarakat sudah tidak ada yang mau dengar. Jangan didengar. Kemarin juga berbohong. Padahal pada hari ketiga si anak gembala tersebut tidak berbohong.
Pada hari ketiga serigala benar-benar datang ke tempat dia mengembalakan dombanya. Ya, dia teriak-teriak minta tolong, tapi orang sudah tidak ada yang mau mendengar. Al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Orang yang suka berbohong tidak akan pernah dipercaya walaupun sekalipun dia pada saat itu tidak melakukan kebohongan. Hati-hati dengan kebohongan, karena ternyata dengan kebohongan menghilangkan kepercayaan, menghilangkan kehormatan dan harga diri, bahkan merugikan dan memberikan kemadaratan yang luar biasa. Atau kita pernah mendengar ada sebuah kisah ketika ada orang yang biasa melakukan tindak kejahatan, kemaksiatan, dosa dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya, ingin masuk Islam, lalu kemudian menghadap Rasulullah dengan satu harapan, ya Rasulullah, kami ingin masuk Islam, tetapi kebiasaan-kebiasaan kami tidak boleh dilarang. Maka Rasulullah kemudian membolehkan, silakan. Lalu orang tersebut masuk Islam dengan satu permohonan kepada Nabi, mau masuk Islam tapi perbuatannya tidak boleh dilarang, perbuatan-perbuatan jahatnya tidak boleh dilarang. Maka Rasulullah mengatakan, silakan masuk Islam dengan apa yang kamu inginkan, tapi dengan satu catatan dan satu janji, kamu tidak boleh melakukan kebohongan. Maka akhirnya orang tersebut masuk Islam. Ya, dalam proses perjalanannya ketika dia mau melakukan kejahatan, dia kemudian berpikir, khawatir Rasulullah kemudian bertanya, khawatir orang lain kemudian bertanya, bagaimana kemudian harus menjawabnya. Sementara sudah janji kepada Rasulullah tidak akan melakukan kebohongan. Karena kebiasaan itulah kemudian akhirnya dia mampu menjaga dirinya dari kebohongan, sehingga kemudian mampu melaksanakan ajaran dan aturan agama yang diperintahkan oleh Rasulullah. Atau misalkan kita meyakini bahwa ayatul munafiki salasun, salah satu dari tiga tanda atau tiga ciri orang-orang munafik amali itu adalah idza haddasa kadzdzaba, apabila berkata dia dusta. Maka para santri sekarang mulailah membiasakan diri untuk meninggalkan kebohongan, mulailah membiasakan diri untuk meninggalkan dusta, ya, karena berdampak luar biasa, mengerikan, ya, karena akhirnya kemudian memberikan kemadaratan luar biasa. Maka dari itu kemudian Rasulullah menjamin bagi siapa saja yang mampu meninggalkan kebohongan dengan baitin fi wasatil jannah, rumah di tengah-tengah surga, oleh Rasulullah dijaminkan kepada orang-orang tersebut yang mampu meninggalkan kebohongan. Yang terakhir para santri sekalian, Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa ana zaimun, dan aku menjamin, ya, baitin fi alal jannah, surga, rumah di surga yang tertinggi. Liman, bagi siapa? Ternyata liman hasunah halaqahu, bagi orang-orang yang mampu memperbaiki, membaguskan akhlaknya. Dengan kata lain, Rasulullah menjamin surga di tingkat tertinggi bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Berkaitan dengan akhlak, maka hari ini kita menyaksikan satu hal yang mengkhawatirkan, satu kondisi yang mengerikan, apalagi kalau kemudian perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan akhlak yang bagus itu terjadi di kalangan para remaja muslim. Bagaimana bicaranya, bagaimana pakaiannya, bagaimana bergaulnya, bagaimana tindak tanduk perbuatannya adalah realitas yang harus kita saksikan hari ini, mengerikan dan mengkhawatirkan. Para santri sekalian, Rasulullah SAW pernah Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, pernah ditanya, wahai istri Rasulullah, bagaimana ke akhlaknya Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka mau tidak mau, kalau kita mau memiliki akhlak seperti akhlak Rasulullah, kita mesti kembali kepada Al-Quran. Kita upayakan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Kita memaksakan diri untuk memahami Al-Quran. Kita memaksakan diri untuk mengamalkan Al-Quran. Kita memaksakan diri untuk mengajar akan Al-Quran. Dan kita mengupayakan diri untuk menghafal Al-Quran. Setelah proses pemaksaan secara tidak langsung, kita setelah dididik untuk menjadi biasa membaca Al-Quran. Apalagi kalian santri setiap hari Sabtu di dalam pelaksanaan Jumat sudah mengikrarkan diri an aqra al-Qur'ana kulla yaumin. Ya, kita akan membaca, saya akan membaca Al-Quran setiap hari. Baca tiap hari, pahami sedemikian rupa
amalkan semaksimal mungkin, ajarkan kembali Al-Quran kepada generasi selanjutnya, dan jangan lupa kita tetap menghafal Al-Quran menjadi sesuatu yang memberikan faedah dan kemanfaatan luar biasa. Sehingga kalau kita mau memiliki akhlak Rasulullah sebagaimana Rasulullah dijelaskan sebagai teladan bagi kita semua, mencakup diantaranya adalah akhlaknya. Bukan hanya sekedar akhlaknya sebenarnya yang bisa ditiru dari Rasulullah, tapi semua aktivitas kehidupan Rasulullah menjadi teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah ada teladan yang bisa kita tiru, ada teladan yang harus kita tiru, harus kita upayakan menjadi bagian yang kita usahakan ada pada diri kita. Karakter kita, sikap kita, bicara kita, berpakaian kita, bergaul kita secara keseluruhan meniru Rasulullah sebagai teladan, sebagai uswah bagi kita, agar kemudian apa yang dijaminkan Rasulullah SAW, yaitu sebuah rumah di surga tertinggi akan kita peroleh. Rasulullah mengatakan, wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassuna halaqahu. Dengan kata lain, para santri sekalian, kalau disimpulkan, Rasulullah menjaminkan dirinya bagi kaum muslimin untuk mendapatkan surga dengan catatan meninggalkan perdebatan yang tidak penting, meninggalkan perdebatan yang tidak berguna, tidak melakukan kebohongan di dalam hidup dan kehidupan kita sedemikian rupa, dan terakhir senantiasa memperbagus akhlak kita, perilaku kita. Apalah artinya kepintaran, apalah artinya ilmu tinggi kalau kemudian tidak dibarengi dengan adab, dengan sopan santun, dengan etika, dengan akhlak yang bagus. Para santri sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tausiah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mengingatkan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi pandemik yang masih belum berakhir, COVID-19 yang masih terus juga membayangi kita, sehingga kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian musibah ini, COVID-19 ini segera berlalu, segera berakhir, dan kemudian kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka sehingga menghasilkan ilmu yang lebih banyak, ilmu yang lebih maksimal, sehingga bisa kita upayakan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.